Firanda Al-Wahabi ini mengatakan tidak ada ulama yang berkata bahwa langit sebagai kiblat doa. Banyak baca dulu ya, baru berkomentar. Langit adalah kiblatnya doa. Tidak dikenal dari ulama salaf bahwasanya namanya berdoa kiblatnya di langit. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali berkata, langit sebagai kiblatnya doa. Imamuna Al-Ghazali Hujjatul Islam yang diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para ulama sedunia. Kalau Anda itu siapa? Ya, Hujjatul Islam tidak kok. Ahli hadis tidak, ahli hadas iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau sampaikan saran kepada Kang Ustadz Sani Uye. Hati-hati kalau mengkritik orang. Jangan melintir-melintir perkataan orang. Ustadz Firanda itu mengatakan tidak ada ulama salaf yang berkata bahwasanya langit adalah kiblatnya doa. Kenapa Anda malah bilang Ustadz Firanda mengatakan tidak ada ulama yang mengatakan langit adalah kiblatnya doa? Lalu Anda menyalahkan ucapan itu dengan mendatangkan hujah berupa kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ini kan tidak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? Begini. Kalau saya bilang di rumah saya tidak ada baju putih, bukan berarti tidak ada baju sama sekali. Kenapa? Karena yang dinafikan di situ adalah sesuatu yang muqayyad, baju putih, bukan baju secara umum. Jadi yang tidak ada itu ulama salaf, bukan ulama secara umum. Anda malah menggiring opini seolah-olah yang dinafikan oleh Firanda ini ulama secara mutlak. Lalu Anda bawa Imam Ghazali pula. Di mana? Mohon maaf. Imam Ghazali itu dalam kitab beliau sendiri, Iljaul Awam, mengatakan bahwa salaf itu hanya sahabat dan tabi'in. Hanya dua saja. Jadi ketika Imam Ghazali itu menyebutkan madhabus salaf akni as-sahabat wa tabi'in. Madhab salaf itu ya maksud saya adalah ini perkataan Imam Ghazali sendiri kok. Artinya Imam Ghazali menurut dirinya sendiri saja bukan salaf. Satu. Yang kedua, kalau kita baca Tuhfatul Murid karya Syekh Al-Bajuri itu Syarah Jawharatul Tauhid, ya di situ juga dijelaskan salaf itu adalah sahabat, tabi'in. Imam Ghazali itu abad kelima. Jauh, sudah sangat jauh dari generasi salaf. Makanya Ustadz Firanda mengatakan tidak ada ulama salaf. Itu poinnya ya. Kemudian Firanda mengatakan begitu bukan mudda'i, artinya bukan membuat teori sendiri. Dia itu menukil, in huwa illa nakilun. Dia hanya mengutip pendapat ulama yang lain. Misalnya dalam sarahnya Aqidah At-Tahawiyah, ketika beliau mengatakan bahwasanya memang ada orang yang mengatakan langit itu adalah kiblatnya doa. Apa jawaban dari Imam Ibnu Abil Is ini? Beliau mengatakan dengan tegas sama dengan yang dikatakan Firanda. Anna qaulakum innas samaa kiblatud du'ai lam yakulhu ahadun min salafil ummati. Anda bisa baca itu. Makanya memang bukan hanya Firanda yang harus banyak membaca. Saya harus banyak membaca, Anda juga harus banyak membaca. Biar ketika menyalahkan orang itu kita tahu di mana salahnya gitu loh. Kan Imam Ibnu Abil Is yang mengatakan. Jadi memang anggap ini memang tidak sama antar ulama gitu. Ada yang mengatakan kiblatud doa, ada yang menolak sesama ulama. Kok seolah-olah di konten Anda itu Firanda menyalahkan Al-Ghazali, bukan menyalahkan Al-Ghazali. Tetapi Firanda mengikuti ulama yang memang tidak sama dengan Al-Ghazali pendapatnya. Fair kan? Sama dengan hukum anjing lah. Kita bilang najis madhab Syafi'i, madhab lain yang bilang tidak najis. Terus kamu kok melawan madhab Syafi'i, melawan Imam Syafi'i toh? Bukan begitu, namanya ikhtilaf. Tidak boleh saling mengingkari. Apalagi sampai dianggap Anda siapa? Ahli hadis bukan ahli hadis, sampai semacam dicemooh gitu. Ingin diproklamirkan seolah-olah Firanda ini bodoh sekali gitu. Orang populer sekali kok di Ihya ada. Ibnu Hajar juga mengatakan kiblatud doa. Imam Nawawi juga mengatakan kiblatud doa. Masa Firanda tidak baca itu sih? Yang enggak lah, Firanda ya baca. Imam Ghazali walaupun bergelar Hujjatul Islam tidak masuk kepada generasi salaf. Sehingga kalimat Firanda itu berhati-hati, tidak ada ulama salaf. Kalau memahami begini kan kita menjadi tahu, oh, bukan salah Firanda juga. Bahkan ada ulama yang lebih senior jauh dari Imam Ghazali. Abad keempat. Kalau Imam Ghazali kan abad kelima kalau tidak salah ya. Abad keempat ini yang wafat tahun 370. Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Syarhu Bad'i Al-Amali. Beliau yang mengatakan bahwasanya langit kiblatnya doa. Imam Ghazali pun menukil ulama yang sebelumnya. Apalagi Imam Nawawi, apalagi Ibnu Hajar di bawahnya terus. Dan itu memang sudah ada ulama yang menolaknya. Jadi sudah biasa. Ini dialektika keilmuan. Jangan sampai kita gegabah sekali menyalahkan orang. Oh ini salah ini. Kok bilang tidak ada ulama salaf?
Bukan begitu ya, malah dipelintir. Oh, kok bilang tidak ada ulama? Orang yang dia bilang tidak ada ulama salaf gitu ya. Kalau Anda bisa membuktikan ada ulama salaf dengan takrif 3 zaman itu, atau apalagi takrifnya Imam Ghazali sendiri bahwa adalah sahabat dan tabi'in, ya Anda sajikan itu, baru nyambung membantah ucapannya ucapannya Firanda. Bahkan Anda juga membantah ucapannya Imam Ibnu Abil Is dalam kitabnya Syarah At-Tahawiyah. Baru sinkron. Saya ulangi, kalau ada orang bilang di rumah saya tidak ada baju putih, lalu Anda tunjuk, itu ada baju. Nah, itu kan baju hitam, Pak, bukan baju putih. Yang saya bilang kan tidak ada baju putih. Firanda bilang tidak ada ulama salaf yang mengatakan langit kiblatnya doa. Lalu Anda bilang, kok bilang tidak ada sih? Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan ulama salaf, Pak. Imam Ghazali itu masuknya kholaf. Kenapa? Karena dari takrif ulama salaf itu, Imam Ghazali sendiri saja mengatakan terbatas kepada sahabat dan tabi'in. Bahkan ada yang lebih ekstrim bahasanya ya. Hanya sahabat saja, misalnya dalam kitab Lawami'ul Anwar kalau tidak salah ya, hanya sahabat saja. Tetapi yang populer yang 3 fase itu dalam Tuhfatul Murid itu Imam Al-Bajuri itu, fase sahabat, fase tabi'in, fase tabi'in. Setelah itu sudah nggak ada lagi ulama salaf. Kecuali kalau mau memperpanjang urusan, kita misalnya mengutip pendapat dalam kitab apa itu, Raudatul Ulama ya, bahwasanya memang ada pendapat yang mengatakan bahwa ulama salaf itu adalah ulama sampai pada abad keempat. Artinya ulama yang lahirnya itu sebelum tahun 400 gitu. Jadi 399 itu masih salaf ya. Kalau masih pakai ini Imam Ghazali belum masuk. Imam Ghazali itu 400 ke atas. Pakai lagi pendapat yang di bawahnya, yaitu abad kelima. Jadi orang yang masih lahir di bawah tahun 499, belum masuk tahun 500 itu, entah lahir dari 1 Hijriah sampai tahun 499 Hijriah, itu masih disebut salaf ya. Tetapi ya kan kita pakai yang umum lah. Kalaupun mau berpolemik memang berbeda takrif salaf itu, tetapi kalau sudah tahu berbeda jangan nyerang orang. Anggap saja Firanda ini berpendapat bahwa salaf itu ya maksimal sampai 3 fase saja, tidak termasuk Imam Ghazali. Anggap saja Firanda ini bahkan mengatakan bahwa salaf itu adalah sahabat dan tabi'in saja. Anggap saja Firanda ini mengikuti pendapat Imam Ghazali sendiri. Kok dihatam dengan ucapan Imam Ghazali yang lainnya? Seperti itu kita memang harus berhati-hati. Ketika kita mengaji kitab mantik itu kan, mantik ini kan ilmu logika, ilmu bagaimana kita memahami ucapan orang, bagaimana menentukan mana salahnya kan. Ilmu kritik kan bagus itu. Tetapi ada pesannya itu di bagian kitabnya itu. Wa aslihil fasada bita'ammul. Perbaiki sesuatu yang kamu anggap salah itu dengan hati-hati. Hati-hati itu apa maksudnya? Pasti mappingnya dulu. Tuntas dulu kita menemukan ini benar apa salah gitu. Wa in wajadtah badihan. Nah, itu kelanjutannya. Fala tubadili. Kalau kamu menemukan dia adalah sesuatu yang salah, yang layak diperbaiki, yang kamu anggap salah, tetapi penemuan kamu itu badihan, hanya selintas saja, fala tubadili, maka diam dulu, jangan ujuk-ujuk menyalahkan, jangan ujuk-ujuk mengomentari, jangan ujuk-ujuk mengkoreksi, jangan. Kenapa? Karena kesalahan itu tidak bisa kalau hanya berdasarkan rumusan sesaat, harus diteliti dulu. Khawatir kamu masuk kepada bait setelahnya, idkila kam min muzayyifin qaulan fasihan, atau idkila kam min muzayyifin fasihan. Bukankah sudah dikatakan bahwa banyak orang yang menyalahkan hal yang benar? Kenapa? Min ajli kauni fahmi su'an, karena tidak paham atau pemahamannya salah, terburu-buru meninggalkan ta'amul, tidak berhati-hati. Orang ngomong ulama salaf kok dianggapnya ulama, padahal konsekuensinya jelas beda. Saya mau beli mobil Alphard, beda dengan bilang saya mau beli mobil. Saya tidak punya mobil Alphard, beda dengan saya bilang saya tidak punya mobil. Kalau saya bilang tidak punya mobil Alphard, berarti mungkin saya punya mobil yang lain. Tetapi kalau saya bilang tidak punya mobil, berarti tidak punya mobil apapun, karena mutlak. Mutlak itu apapun, syumul ya. Tidak boleh saya tidak punya mobil secara mutlak, padahal ada mobil di rumahnya, tidak boleh. Seperti itu bohong namanya ya. Kenapa? Karena mutlak, mukoyat. Membawa ucapan orang yang sudah jelas-jelas mukoyat, ulama salaf, lalu dipahami seolah-olah dia mengatakan ulama saja secara mutlak, sehingga dihantamkan dengan ulama yang bukan salaf, kholaf, karena dianggap ini juga ulama kan. Kacau persoalannya, kacau. Al-hukmu far'un minat tasawuri, begitu katanya ya. Jadi kesimpulan itu adalah cabang dari tasawur. Wal kholalu fit tasawuri kholalun fil hukmi. Kalau kamu sudah salah dalam mentasawurkan, salah dalam membaca, salah dalam menganalisa, hayat antusiba fil hukmi, pasti salah kamu dalam menyimpulkan. Lain kali, dan satu lagi, tidak perlulah menarasikan yang terlalu mencemooh. Ustaz Firanda bukan orang goblok juga, hanya mungkin berbeda dengan kita. Ya kita yang merasa benar, dia salah pun bukan berarti bodoh. Jangan dikira tidak baca, jangan dikira tidak tahu ini, tidak tahu itu, ya sama lah, sama-sama tahu, hanya mungkin pilihannya berbeda. Jangan lalu kita karena tidak sama lalu kita menarasikan hal-hal yang terlalu berlebihan gitu. Untuk apa ya?
tetap sebagai kita itu lebih berhati-hati kalau dalam menarasikan sampai apa ahli hadas atau apa itu tidak baik. Nah, mungkin karena Ustaz Sani ini masih muda ya, masih menggebu-gebu sekali ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.